Kalian tahu nggak sih kalau di antara para dewa Olympus terdapat satu sosok yang namanya selalu dikaitkan dengan perang, kekacauan, dan pertempuran. Ia bukan dewa kebijaksanaan, ia bukan pula simbol kedamaian. Ia adalah dewa yang hadir di tengah suara pedang, teriakan prajurit, dan medan perang yang penuh api. Namanya adalah Ares, dewa perang dalam mitologi Yunani. Ares adalah putra dari Zeus, penguasa Olympus, dan Hera, ratu para dewa. Karena berasal dari keluarga penguasa Olympus, Ares tumbuh sebagai salah satu dewa paling kuat. Namun berbeda dengan dewa-dewa lain yang memiliki sifat bijaksana atau tenang, Ares dikenal karena sifatnya yang penuh emosi dan menyukai peperangan. Baginya, perang bukan sekedar tugas, perang adalah bagian dari dirinya sendiri. Dalam mitologi Yunani, perang sebenarnya memiliki dua sisi. Sisi pertama adalah strategi, kecerdasan, dan taktik perang. Sisi ini diwakili oleh Dewi Athena, sedangkan sisi lainnya adalah kekacauan, kemarahan, dan brutalnya pertempuran. Dan sisi inilah yang diwakili oleh Ares. Karena itulah banyak dewa Olympus sebenarnya tidak terlalu menyukai Ares. Bahkan Zeus sendiri pernah menggambarkan Ares sebagai dewa yang paling ia benci, karena sifatnya yang terlalu haus akan konflik. Ares biasanya digambarkan sebagai pria tinggi dan kuat dengan baju zirah perang lengkap. Ia membawa tombak, pedang, perisai, dan terkadang mengenakan helm perang besar. Berbagai simbol yang selalu dikaitkan dengan Ares adalah seperti burung nasar, anjing perang, api, dan kereta perang. Semua simbol itu melambangkan kekuatan dan kekacauan dalam peperangan. Setiap kali perang besar terjadi dalam mitologi Yunani, nama Ares hampir selalu muncul. Konon, kehadirannya di medan perang membuat para prajurit dipenuhi rasa takut sekaligus keberanian. Ares tidak selalu berpihak pada satu kerajaan tertentu, namun ia sering membantu pihak yang sedang bertempur dengan paling ganas. Karena itulah Ares dianggap sebagai lambang liar dan brutalnya perang. Salah satu kisah paling terkenal yang melibatkan Ares adalah perang Troya. Dalam perang besar antara Yunani dan Troya ini, Ares berpihak kepada bangsa Troya. Ia turun langsung ke medan perang dan bertarung melawan para pahlawan Yunani. Namun, dalam salah satu bagian legenda, Ares terluka oleh serangan Diomedes yang dibantu oleh Athena. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Ares adalah dewa perang, ia tetap bisa dikalahkan. Dan menariknya, Athena, dewi strategi perang, seringkali lebih dihormati daripada Ares sendiri. Di balik sifatnya yang ganas, Ares memiliki kisah cinta yang sangat terkenal. Ia menjalin hubungan dengan Aphrodite, dewi cinta dan kecantikan. Padahal Aphrodite sudah menikah dengan Hephaestus, dewa pandai besi Olympus. Hubungan rahasia ini akhirnya diketahui oleh Hephaestus. Dalam salah satu legenda terkenal, Hephaestus membuat jebakan berupa jaring logam tak terlihat untuk menangkap Ares dan Aphrodite bersama. Dan ketika jebakan itu berhasil, para dewa Olympus menertawakan mereka. Meskipun begitu, hubungan Ares dan Aphrodite tetap menjadi salah satu kisah paling terkenal dalam mitologi Yunani. Ares juga dikenal memiliki banyak anak. Beberapa di antaranya melambangkan sisi perang dan kekerasan, seperti Phobos, dewa ketakutan, Deimos, dewa teror, dan terakhir Harmonia, dewi keharmonisan. Menariknya, meskipun Ares adalah dewa perang, salah satu anaknya justru menjadi simbol kedamaian dan keseimbangan. Meskipun tidak terlalu disukai oleh para dewa Olympus, Ares sangat dihormati oleh bangsa Sparta. Sparta adalah kerajaan Yunani yang terkenal karena kekuatan militernya. Bagi bangsa Sparta, Ares adalah simbol keberanian dan kekuatan prajurit. Karena itulah banyak tentara Sparta berdoa kepada Ares sebelum pergi berperang. Ketika budaya Yunani memengaruhi Romawi, Ares diadaptasi menjadi dewa Mars. Namun ada perbedaan besar antara keduanya.
Dalam mitologi Yunani, Ares sering digambarkan sebagai sosok brutal dan penuh emosi. Sedangkan dalam budaya Romawi, Mars lebih dihormati sebagai simbol kehormatan dan pelindungan negara. Karena itulah Mars menjadi salah satu dewa paling penting bagi bangsa Romawi. Hingga sekarang, Ares masih sering muncul dalam film, game, komik, anime, dan berbagai cerita fantasi modern. Ia biasanya digambarkan sebagai dewa perang yang sangat kuat, berani, dan menakutkan. Karena itulah nama Ares tetap dikenal hingga ribuan tahun setelah mitologi Yunani lahir. Ares bukan hanya sekedar dewa perang. Ia melambangkan sisi emosional manusia saat konflik terjadi, seperti kemarahan, ambisi, keberanian, dan kekacauan. Karena itulah, meskipun ditakuti, Ares tetap menjadi bagian penting dalam mitologi Yunani. Di antara para dewa Olympus, Ares mungkin bukan yang paling bijaksana, namun ia adalah simbol dari kekuatan perang yang tidak bisa dihindari dalam sejarah manusia. Dan hingga hari ini, nama Ares masih dikenang sebagai salah satu dewa perang paling terkenal dalam mitologi dunia. And yeah, I think that's all for me. Thank you to all of you who are watching now. And the last thing that I could say, goodbye.